wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Castella. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian teori humanistik. Jadi pada dasarnya teori belajar humanistik adalah sebuah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran hendaknya dipusatkan pada pribadi seseorang atau siswa. Teori ini menekankan bahwa pada pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Teori humanistik ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap teori belajar sebelumnya, yaitu teori behavioristik yang dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan penurut ketika menggambarkan manusia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik, di mana teori humanistik dikemukakan oleh dua tokoh utama. Yang pertama ada Abraham Maslow dan yang kedua ada Carl Rogers. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai psikologi humanistik yang menekankan tentang potensi positif manusia dalam pertumbuhan pribadinya. Teori Maslow yang paling dikenal adalah hierarki kebutuhan Maslow yang menggambarkan tentang manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bertahap, dimulai dari yang paling mendasar hingga kebutuhan yang lebih kompleks. Hierarki ini terdiri dari 5 tingkatan yang digambarkan dalam bentuk piramida sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke hierarki kebutuhan Maslow, menggambarkan tentang kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara berurutan. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, udara, tempat berlindung maupun tidur. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita merasa lapar, kita akan mencari sesuatu atau kita akan mencari makanan untuk menutupi kebutuhan fisiologis kita tadi. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, di mana kebutuhan untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya fisik maupun emosional. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang tinggal di daerah yang rawan bencana akan berusaha untuk mencari tempat berlindung yang aman untuk memenuhi kebutuhan keamanan mereka tadi. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk merasa dicintai, diterima, dan dihargai oleh orang lain. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ketika seseorang merasa kesepian, ia akan membangun hubungan sosial dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan sosial dia tadi. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan untuk merasa kompeten, percaya diri, dan dihormati oleh orang lain. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan pendidikan, seorang siswa yang berprestasi di bidang tertentu akan berusaha untuk mendapatkan pengakuan ataupun penghargaan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan penghargaan dia tadi. Dan yang kelima, ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi diri sepenuhnya, berkembang secara pribadi, kreatif, dan mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memiliki bakat seni ataupun olahraga akan berusaha untuk mengembangkan bakatnya dan berkarya untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Jadi, Maslow berpendapat dari teori humanistik ini tentang manusia harus memenuhi kebutuhannya di tingkat yang lebih rendah sebelum ia memenuhi kebutuhannya di tingkat yang lebih tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan teori Carl Rogers. Teori Carl Rogers yang dikenal sebagai teori kepribadian humanistik atau terapi berpusat pada klien, menekankan pentingnya pengalaman subjektif dan positif diri manusia. Rogers berfokus pada konsep pertumbuhan pribadi, kebebasan, dan aktualisasi diri dengan keyakinan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk berkembang menuju kehidupan yang sehat dan penuh makna. Beberapa konsep utama dari teori Carl Rogers meliputi 1. Konsep diri, 2. Kecenderungan aktualisasi diri, 3. Pengalaman positif dan pengalaman negatif, 4. Kebutuhan akan penerimaan dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim Ifaan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip teori humanistik. Di sini teori humanistik terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, belajar dalam proses memanusiakan manusia. Yang kedua, siswa harus memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, siswa harus berusaha mencapai aktualisasi diri. Yang keempat, belajar melibatkan aspek pikiran dan perasaan siswa. Yang kelima, belajar harus dilakukan atas inisiatif sendiri. Yang keenam, belajar harus bermakna dan melibatkan perasaan siswa. Yang ketujuh, guru harus memahami keinginan siswa. Yang ke-8, guru harus memposisikan diri sebagai fasilitator. Yang ke-9, guru harus ceria dan tidak kasar. Yang ke-10, setiap siswa memiliki gaya bebas yang berbeda. Dalam teori humanistik, guru membimbing siswa dengan cara menanamkan nilai-nilai positif dan negatif, membantu siswa mengembangkan kepribadian dan karakter, memberikan motivasi belajar, memberikan penjelasan kembali jika ada siswa yang belum dipahami. Tujuan dari belajar teori humanistik adalah untuk memanusiakan manusia sehingga peserta didik dapat memahami dan lingkungannya dan mencapai aktualisasi diri. Teori belajar humanistik memiliki beberapa kelebihan, di antaranya membantu membentuk kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Yang kedua, menumbuhkan minat dan berkreativitas. Yang ketiga, membuat peserta didik memiliki pengalaman yang berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainul Kaliki. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengaplikasikan atau menerapkan teori humanistik dalam pembelajaran. Ya, yang pertama yaitu memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Sebagai guru, selain mengajar, guru juga berperan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang bersemangat dalam belajar, agar dia mampu menambah motivasi dan bisa lebih bersemangat lagi. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan kembali kepada siswa yang belum paham. Apabila siswa yang belum paham, guru wajib memberikan penjelasan kembali kepada siswa yang sulit paham atau yang belum paham. Ya, yang berikutnya yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Artinya, siswa lebih banyak berperan dalam pembelajaran. Contohnya, dia lebih banyak berdiskusi, memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, sehingga dia bisa menciptakan suasana belajar yang lebih aktif. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.